Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami teramat percaya bahwa ketika Tuhan memberi hari, Tuhan mau berkarya lebih dan lebih lagi untuk setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati di dalam Tuhan, seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering dan kita sudah mengetahui bahwa memang hati adalah institusi yang terbesar di dalam diri seorang manusia. Makanya kemarin belum lama saya ngobrol juga dengan sahabat terbaik, kasih hati di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekilas berbicara tentang hati, bahwa benar kalau hati seseorang itu sudah jelek, kalau hati seseorang itu sudah tidak baik, kalau hati seseorang itu sudah selalu memikirkan atau berencana tentang sebuah kecelakaan, maka dipastikan semua yang keluar bukan hanya dari mulut, dari tindakan, tapi mata pun akan memancarkan suasana hati yang tidak baik di dalam kehidupannya. Sebab dari hatilah terpancar apa yang sedang kita rancangkan, apa yang sedang kita pikirkan. Makanya kita harus menjaga hati. Sebab hati itu adalah sekali lagi institusi yang terbesar di dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab sendiri pun lebih kurang 300 kali menuliskan kata hati di dalam firman Tuhan. Tentu saja ini bukan bicara tentang hati atau jantung atau anatomi tubuh, tapi ini bicara tentang hati yang Tuhan selipkan, yang Tuhan hadirkan di dalam diri spiritualitas kita sebagai manusia ciptaannya. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar melalui firman Tuhan di Kisah Rasul 13 ayat 22, ternyata kita juga diajar, dihadirkan bahwa ternyata juga Tuhan punya hati. Di sana tertulis
Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Artinya apa? Tuhan pun punya hati. Artinya karena Tuhan punya hati, Tuhan juga punya emosi, Tuhan juga punya keinginan. Dan kita juga makhluk ciptaannya manusia juga memilih hati yang Tuhan sematkan di dalam diri kita. Itu sebabnya perikop kita ini menghantar kepada kita sebuah situasi yang sangat-sangat menggetarkan kehidupan kita sebagai umat percaya. Apa itu? Kalau hatimu sudah tidak lagi terpaut dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka firman Tuhan mengatakan, hidupmu, keberadaanmu akan seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami datangnya keadaan baik. Engkau seperti tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Hidupmu akan sengsara, hidupmu akan menderita. Bahkan di ayat yang kelima, lebih keras lagi, Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah. Artinya apa? Ketika hatimu mengandalkan manusia, ketika hatimu mengandalkan dirimu sendiri, kekuatan di dalam dunia ini, maka engkau adalah pribadi yang terkutuk. Pribadi yang tidak diberkati di dalam kehidupan kita. Kenapa Yeremia mengatakan hal itu? Sebab memang kita melihat bahwa bangsa Yehuda, bahwa bangsa itu telah meninggalkan Allah. Tidak peduli dengan Allah. Lebih mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa kafir, Asyur dan Mesir. Pada saat itu, padahal Yeremia sudah berulang kali untuk menegaskan, jangan mengandalkan mereka, jangan mengandalkan bangsa kafir atau orang yang hidup di luar Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan memang Yeremia adalah pribadi yang melihat sendiri bagaimana serbuan bangsa Babel kepada bangsa Yehuda dan sangat memporak-porandakan bangsa Yehuda, menghancurkan Yerusalem dan bait suci. Dan itu sangat-sangat menyedihkan bagi seorang nabi seperti Yeremia menyaksikan kehancuran bangsanya. Padahal dia sudah mengingatkan bahwa orang yang mengandalkan manusia atau kekuatan di luar Tuhan akan luluh lantak dan tidak berarti dan tidak diberkati, terkutuk di dalam kehidupan ini. Yeremia mengkontraskan kehidupan umat Yehuda yang mengandalkan diri mereka pada kenikmatan sesaat. Dikontraskan dengan kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah orang sombong. Orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Orang yang merasa hebat dan memandang orang lain kerdil. Bahkan memandang orang lain dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Dan tak sedikit pun dia menghargai orang lain di dalam kehidupannya. Itu adalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang sombong. Orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Orang yang tidak mengaminkan bahwa Tuhan jauh melampaui apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, sama seperti tema kita pada saat ini. Bahwa tema kita menghantar kepada sebuah kenyataan terindah. Bahwa orang yang berbahagia itu adalah pribadi yang berpengharapan, pribadi yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bentuk kepercayaan yang berpusat pada diri manusia sendiri itu akan membuat kekecewaan yang mendalam. Dan kekecewaan itu akan membuatmu terhempas.
Seperti firman Tuhan mengatakan, orang yang mengandalkan dirinya, kekuatannya sendiri, tidak akan pernah mengalami datangnya masa kebaikan. Bahkan yang ada hanyalah hari-hari kehidupan yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kecemasan, bahkan berakhir dengan kebinasaan. Mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri itu dihantar dengan jelas dalam perikop kita pada saat ini. Sebab dikatakan mengandalkan manusia itu ketika kita menjadikan diri kita sebagai pusat pertimbangan, menjadikan diri kita menjadi jalan keluar dan orientasi di dalam hidup. Dengan kata lain, mengandalkan diri sendiri adalah orang yang menjauh dari Tuhan, yang menjauh dari karya Tuhan, yang menjauh dari berkat Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di kalimat yang pertama tadi, dia menjadi pribadi yang terkutuk, pribadi yang menjijikkan di hadapan Tuhan, pribadi yang dijauhi oleh Tuhan. Sederhananya Tuhan mau katakan melalui Yeremia, orang-orang terkutuk, orang-orang yang mengandalkan manusia itu dengan kekuatan di dunia ini, itu pasti dijauhkan Tuhan. Tuhan tidak mau bersahabat, bahkan Tuhan tidak mau mendekat, sebab mereka sendiri pun tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu menjadikan mereka adalah pribadi yang terkutuk di dalam kehidupan ini. Lalu kita bertanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang atau mereka yang mengandalkan Tuhan adalah pribadi yang sangat tergantung dan berharap pada Tuhan. Apapun yang direncanakannya, apapun yang dipikirkannya, apapun yang mau dia rancang dalam hidupnya, tidak pernah sedikit pun di luar Tuhan. Atau dengan kata lain, dia tetap menjadi pribadi yang melibatkan Tuhan di dalam setiap langkahnya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Dan bahkan hal yang luar biasa, ketika kata diberkati itu di dalam bahasa Ibrani dikatakan jarak, yang berarti diberkati. Bahkan yang lebih luar biasa, kata itu berarti adalah orang yang hidup dekat, yang intim dengan Tuhan. Orang yang diberkati itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mendekat. Dan Tuhan memiliki hubungan spesial. Memiliki hubungan intimasi kepada orang yang diberkatinya. Menjalin hubungan yang erat, menjalin hubungan yang dalam, dekat. Itulah orang yang diberkati di dalam Tuhan. Bukankah kita sangat diberkati ketika kita punya kedekatan dengan seseorang? Dengan dekat dengan seseorang saja, kita sudah merasakan kenyamanan, kedamaian, ketenangan. Minimal kita punya tempat untuk berbagi, tempat untuk menghempaskan segala sesuatu. Apa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Apalagi dibanding dengan kita punya hubungan intimasi yang dekat, melekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Sukacita kita pasti berlimpah, sukacita kita pasti bertambah hari lepas hari. Itu sebabnya dikatakan bahwa orang yang diberkati Tuhan, yang diandalkan Tuhan, dalam firman Tuhan ini dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa sekali. Itulah pribadi yang diberkati Tuhan, itulah pribadi yang dekat, yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dalam kehidupan kita.
Makanya selalulah andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sebab firman Tuhan berlanjut dengan mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, tidak akan pernah mengalami kekhawatiran, tidak akan pernah mengalami pergumulan hebat akan masalah yang dia hadapi. Sebab Tuhan akan bersamanya. Sebab Tuhan akan ubahkan setiap pergumulan itu. Sebab Tuhan akan membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangannya menjadi berhasil, menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana caranya kita hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama, jangan pernah menggantikan sumber daya rohani dengan sumber daya duniawi ini. Sebab memang benar godaan dunia ini sangat-sangat sangat-sangat menggoda sekali. Tapi sekali lagi, jangan gantikan sumber daya rohanimu tergantikan oleh sumber daya duniawi ini. Yang kedua, tetaplah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi serahkan hasilnya kepada Tuhan. Lakukan apa yang kau lakukan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Sebab mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak berusaha, atau cukup hanya berdoa, atau cukup hanya bermimpi. Tidak, tetaplah berusaha, tetaplah berkarya. Tuhan akan melihat usahamu, dan Tuhan akan memberkatinya dan menjadikannya berhasil dalam hidupmu. Yang ketiga, taatlah pada pimpinan Tuhan, taatlah kepada tuntunan Tuhan. Dan mintalah kekuatan kepada Tuhan, sebab Dia yang lebih tahu, sebab Dia yang punya rencana yang terindah di dalam kehidupanmu. Bahkan kematian pun telah Tuhan Yesus kalahkan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita refleksikan di dalam firman Tuhan saat ini? Yang pertama, berharaplah selalu kepada Tuhan. Sekali lagi, berharaplah kepada Tuhan. Bukan pada dunia ini atau orang-orang di sekitarmu. Kalau ada pun orang kaya, orang hebat, orang punya sesuatu, dia tidak patut untuk diandalkan. Yang patut diandalkan itu, yang patut diharapkan itu adalah Tuhan. Yang kedua, hati itu adalah institusi terbesar dalam dirimu, dalam diri manusia. Maka jagalah hatimu. Jaga selalu hatimu. Jaga selalu hatimu. Sebab dari sanalah terpancar kehidupanmu. Yang ketiga, yang terakhir, arti kata mengandalkan Tuhan itu adalah pribadi yang dekat dan tidak punya jarak dengan Tuhan. Dia dekat sekali, dia intim sekali dengan Tuhan. Dan juga bisa berarti batah dalam bahasa Ibrani, yang berarti confident. Artinya apa? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang lebih yakin, pribadi yang merasa aman, pribadi yang lebih percaya dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu terjadi dan digenapi dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, dan kami selalu tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus corona ini, virus Omikron ini, dan virus-virus yang selalu mengganggu, bahkan mengkhawatirkan di dalam kehidupan kami. Amin.